Hai teman-teman, aku ngasih tahu nih, kalau Yesplis punya platform untuk mendukung webinarmu loh. Bisa langsung terintegrasi sama Zoom tanpa ada pihak ketiga. Pastinya lebih murah dong. Yuk ikut aku. Ayo, selamat datang untuk seluruh Yes Girl dan Yes Boys dimanapun kalian berada. Kali ini Yes Talk hadir kembali nih kita bersama dengan salah satu bintang tamu yang kalau misalnya teman-teman lihat di Instagram atau YouTube-nya Yes Please, sebenarnya udah nggak asing lagi ya. Asing sih, bisa dibilang dia ini mas-mas paling ganteng di Yes Please. Mas paling ganteng. Alhamdulillah ya. Soalnya memang ini Mas, kalau misalkan mau daftar Yes Please tuh nanti saya seleksi dulu. Seleksi apa itu Mas? Kalau misalkan lebih ganteng dari aku nanti tak tolak Mas. Ya. Oh, pantesan saya diterima ya. Betul. Gitu. Ya, tidak lain dan tidak bukan kali ini kita bersama saudara Brian Elia. Halo teman-teman semuanya. Oke, bisa perkenalkan mungkin Mas di SP sebagai apa? Saya sebagai seksi wirawiri Mas. Di SP sebagai seksi wirawiri. Wirawiri. Cheerleader sih Mas lebih tepatnya Mas. Oh, cheerleader saja. Jadi Yes Please itu sebenarnya SMA apa gimana kok ada cheerleaders-nya gitu? Enggak Mas, kita ini komunitas Mas, komunitas balet. Komunitas balet yang punya lead cheerleaders gitu ya? Iya, betul. Oke. Tapi nanti itu baletnya musing Mas kalau di tempat kita nanti. Bisa tuh musing tuh ya. Bisa. Oke, malam ini cukup ada satu pembicaraan nih yang cukup penting nih sebenarnya. Yes Boys dan Yes Girl. Sebenarnya mungkin dari beberapa Yes Boys dan Yes Girl ini agak susah ya kalau misalnya kita bilang Yes Boys sama Yes. Mungkin kita bisa atau ini aja Mas. Kita bisa bikin Mas. Satu yang lebih ringkas mungkin Yes People gitu ya Mas ya. Kayaknya boleh ya? Apa tuh? Atau Yes Pleasian. Oh Yes Mania. Yes Mania gimana Yes Mania? Kayak yes bisa Mania, Mas ya. Mantap. Kerabat Yes Please. Yes Mania mantap. Kerabat Yes Please mungkin bisa ya? Ya bebas sih. Mungkin pakai Yes Please. Pakai Yes Pleasian boleh. Pakai Yes apa tadi? Yes Mania mantap. Atau pakai Yes Please apa tadi? Yes, bebas Mas, silahkan. Kalau dari aku sih Yes People. Oke, Yes People aja lah Yes ya. People. Yes. Yes People. Oke. Yes, sir. Jadi mungkin beberapa Yes People ini banyak yang bertanya-tanya nih. Sebenarnya Yes Please itu apa sih? Dan kita itu jalannya itu ada di bagian apa, bidang apa kalau di event. Karena beberapa waktu lalu ketika sebelum pandemi kita rajin banget ya Mas ya ngupload foto-foto konser. Tapi mungkin ada beberapa Yes People yang nggak ngerti. Sebenarnya Yes Please itu apa sih Mas? Sebenarnya kalau untuk main produk kita itu kita lebih ke ticketing management sama event support. Gitu. Nah, misalkan nanti ada teman-teman panitia event atau teman-teman promoter mau bikin event, kita bisa bantu untuk jasa distribusi tiketnya. Pertama, ticketing management kita juga bisa bantu. Kemudian misalkan butuh
perlengkapan dan kebutuhan event lainnya, kita juga bisa support. Contohnya misalkan seperti merchandise, kemudian tiket gelang, kemudian misalkan butuh baju atau kaos panitia, dan sebagainya. Jadi selain itu juga kita melayani konsultasi juga, Mas. Jadi misalkan dari teman-teman panitia nih bingung soal penentuan gestar atau pengen pengen cari tahu nih historical penjualan di daerah A, B, C, D yang bagus siapa. Nah, itu kita juga bisa bantu. Itu sih Mas, kurang lebihnya seperti itu untuk produk utamanya. Walaupun sebenarnya kita juga ada produk lain juga Mas. Salah satunya ada untuk job fair, kita juga nanganin. Kemudian misalkan ada teman-teman yang mau bikin event online, baik itu webinar atau virtual konser atau hybrid sekalipun, kita juga bisa tanganin. Begitu. Oke, bicara soal layanan utama nih, tadi kan dijelaskan layanan utama kita tuh ada di platform tiketing ya Mas ya. Betul. Dan layanan tambahannya tuh kita juga menyediakan konsultasi nih. Nah, Betul. kalau di highlight yang soal konsultasi nih, konsultasi macam apa sih Mas yang bisa teman-teman lihat event, baik itu dari event organizer ataupun teman-teman mahasiswa atau bahkan sekolah mungkin yang bisa dikonsultasikan via Swiss nih Mas? Macam-macam sih Mas. Kita bakalan bantu apapun itu sesuai yang bisa kita bantu. Contohnya misalkan teman-teman dari teman-teman SMA, mahasiswa yang dia bingung nih soal gimana sih cara nulis proposal partnership, kita bisa bantu nih, kayak misalkan yang harus ditulis itu apa aja, bentuk format yang bagus itu seperti apa aja, kemudian poin-poin yang penting itu apa aja, terus timbal balik feedback yang bakal nanti dikasih ke perusahaan itu apa gitu. Jadi kalau misalkan soal sponsor gitu, proposal gitu kan kita udah nggak zaman ya Mas exposure. Jadi perusahaan juga pengen untung, gitu kan. Perusahaan juga pengen untung dan dari pihak event pun juga pengen untung. Jadi sebisa mungkin itu saling menguntungkan, simbiosis mutualisme gitu. Kurang lebihnya seperti itu sih Mas. Atau mungkin ada yang bingung-bingung nih, misalkan eh, artis yang lagi bagus siapa Mas? Atau mungkin eh, penjualan tiket yang bagus kayak gimana? Nah, itu bisa dikonsultasikan ke kita. Gitu sih, Mas. Jadi sekonsultasi tentang hal sesimpel line up atau bahkan proposal yang sebenarnya itu basic pun bisa dikonsultasikan ya Mas di Bisa, Mas ya. bisa. Oke. Nah, untuk kondisi kayak gini nih Mas, kita kan sudah hampir bisa dibilang kemarin anniversary corona nih ya. Anniversary Betul. COVID-19 yang 1 tahun ya. Betul. Nah, pasti banyak teman-teman, terutama kemarin juga ada berita nih di sosial media yang dimana pegiat event itu bikin surat langsung Mas, surat terbuka bisa dibilang ke presiden kita Bapak Joko Widodo. Nah, di kondisi yang kayak gini nih dan hubungannya dengan konsultasi, sebenarnya bisa nggak sih Mas di kondisi yang kayak gini tetap mengadakan event menurut teman-teman di Espres itu? Bisa sih Mas. Pilihannya memang ada dua, bisa virtual konser atau konser online, atau bisa hybrid Mas. Jadi hybrid itu nanti modelnya ada yang datang langsung di venue, ada yang nonton dari rumah atau via online. Nah, kalau misalkan gitu kan berarti nanti ada pembatasannya ya Mas ya. Jadi yang nonton dari venue nanti bakalan ada protokol kesehatannya. Nah, itu bisa diatasin sih Mas pakai konser hybrid itu. Gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan juga untuk teman-teman yang lain, teman-teman yang jauh atau mungkin mau jaring pasar yang lebih luas itu bisa ke online-nya gitu. Oke, bicara soal konser hybrid, istilah ini kayaknya baru didengar beberapa waktu lalu nih Mas, terutama semenjak corona ya. Sebenarnya konser hybrid itu apa sih Mas? Gabungan antara konser offline dan online Mas. Jadi gabungan yang seperti apa itu Mas? Jadi ada yang nonton di venue langsung. Jadi misalkan yang stage nih, kan kalau misalkan kita yang tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun 2019 atau tahun-tahun sebelum corona ini kan orang nonton langsung datang ke venue kan. Nah, itu kita sebutnya sebagai konser offline, konser offline. Jadi langsung datang ke venue. Nah, kalau misalkan teman-teman yang nontonnya pakai gadget atau pakai gawai,
itu kita sebutnya sebagai konser online. Jadi mereka nanti nonton konsernya dari rumah masing-masing. Nah, untuk hybrid itu sendiri, itu penggabungan dari dua itu, Mas. Jadi ada yang nonton langsung di venue-nya, tapi ada yang nonton di rumah. Contohnya itu kayak misalkan Mas Rohman nonton di televisi. Kayak misalkan ulang tahunnya Net biasanya kan, ulang tahunnya Net kan biasanya Iya, ada iya. acaranya tuh. Nah, ada yang nonton di venue, ada yang nonton di rumah. Kurang lebihnya kayak gitu sih. Nonton di rumah sama nonton di lewat virtual nih ya. Nah, kira-kira kayak gitu tuh bisa diintegrasikan nggak sih Mas sama layanan utama Yaslis yang dimana tiketing tadi itu, Mas? Bisa, Mas. Kalau untuk integrasinya kita juga sudah ada sistemnya kok, Mas. Sudah ada sistem adminnya. Dan kita juga bisa bikinin platform atau website streaming sendiri. Jadi misalkan nanti Mas Roman mau bikin konser nih, katakanlah ya. Mas Roman mau bikin konser namanya konser ikan. Konser ikan katakanlah ya. Nah, nanti Mas Roman sendiri pengen punya website sendiri nih untuk live streamingnya. Bisa, nanti kita bisa buatkan. Katakanlah nanti alamatnya konserikan.com gitu. Nah, nanti teman-teman yang mau nonton konser tersebut itu langsung aja Mas masuk ke www.konserikan.com, dah nanti tinggal masukin ID bookingnya. Nah, ID booking itu nanti sudah ada di setiap etiket atau print-printan etiket yang kita kirim gitu. Jadi nanti tinggal masukin aja ke situ. Dan itu juga secure, Mas. Misalkan aku punya satu tiket nih, aku nggak bisa bagi-bagi sama orang lain gitu. Jadi intinya untuk satu etiket itu cuma bisa buat satu orang. Itu, Mas. Oke, berarti itu semua memang benar sudah otomatis ya Mas ya. Maksudnya Betul. ketika kita pakai layanan konser hybrid tadi ini nih, terus kita juga pakai layanan tiketing dari Yesplis, itu udah otomatis terintegrasi itu Mas. Sudah otomatis terintegrasi, Mas. Jadi udah Terus nggak perlu repot-repot lagi untuk mindahin data manual atau mungkin ngeintegrasi manual, itu nggak perlu lagi. berarti panitia udah tinggal nih saya percayakan event saya ke Yesplis, terus nanti semua itu udah terintegrasi secara enak gitu ya Mas ya. Betul. Udah pokoknya tinggal jalan aja. Nanti udah ada yang mantau kok, Mas. Jadi di kita juga ada tim supportnya kok, Mas. Untuk paket tertentu, layanan tertentu, ada tim supportnya 24/7, Mas. 24/7 kayak si dia ya Ya, Mas ya. Harapannya sih kayak si betul. dia. Ya, Tapi dianya sih cuman kayaknya nggak bisa. ya dianya kan juga butuh tidur, Mas. Iya, iya. Iya, Berarti yang bisa 24/7 cuma Yesplis ya? betul. Sama pom Gokil, gokil. bensin. Si bisa. Ya bisa sih, pom bensin. Iya kan, Mas? Sama ya beberapa pom bensin sih. Atau CK, Mas, biasanya, Mas. Malah bahas pom bensin kita. Oke, balik lagi ke konser hybrid nih. Hmm. Mungkin kan teman-teman ada yang beberapa bingung nih, wah kira-kira kalau misalnya saya bikin konser, izinnya susah nggak ya? Nah itu juga bisa dikonsultasikan nggak sih, Mas ke ya? Kalau untuk izin, mungkin kita bisa bantu mekanisme prosedur sih, Mas. Cuman kalau untuk apa ya, istilahnya buat langsung dapat ACC-nya, ya kita nggak bisa berbuat banyak. Karena memang kita nggak mau ada sesuatu hal yang memang nanti jatuhnya kena ke kita. Jadi intinya, prosedur kan sudah ada aturannya, sudah ada undang-undangnya. Nah, itu nanti kalau misalkan teman-teman nggak tahu, kita bakalan kasih tahu juga prosedurnya seperti apa aja. Misalkan kayak mau bikin konser kan berarti kan harus kemana dulu, harus ke dinas pariwisata dulu, baru nanti kemana dapat izinnya ke polisi, baru nanti ada minta izin dari minta persetujuan dari Dispenda dan macam-macam gitu. Oke, ini kan kita seperti yang sudah kita tahu bersama-sama kondisinya kan seperti ini nih Mas. Ya. Buat soal ini pasti teman-teman di rumah juga yang nonton ini pasti sudah bertanya-tanya nih. Sebenarnya dengan mekanisme sekompleks gitu, dengan selengkap itu kita udah bisa dapat sebagai penyelenggara nih ya kita bisa dapat tiketing.
terus kita juga bisa dapat layanan live streaming. Ah. Itu sebenarnya segi pricing-nya gimana Mas itu Mas? Dengan kondisi yang seperti ini. Cukup berlangganan aja sih Mas. Cukup berlangganan 1 tahun. Nanti teman-teman udah bisa dapetin fasilitas itu. Nah, kalau untuk paketannya langsung bisa aja hubungin kontak yang ada di Yes Please Official. Nah, itu kan ada kontaknya tuh. Bisa DM langsung juga ke Yes Please. Nanti untuk paketan-paketannya bisa kita kasih. Kita jamin lebih murah kok, Mas. Kalau misalkan mungkin platform lain kan dia motong komisi ya, Mas ya. Kalau kita nggak ada motong komisi, Mas. Yes Plus itu nggak ada motong komisi? Oh, tidak, Mas. 100% tanpa komisi. Jadi tadi dibilang sama Mas Brian kan kita sistemnya berlangganan nih. Berlangganan yang gimana itu, Mas? Jadi nanti berlangganan akun, Mas. Berlangganan akun admin. Nah, untuk akun admin ini, itu masa berlakunya 1 tahun. Dan bisa bikin banyak event. Jadi dalam 1 tahun itu, mau bikin 100 event pun nggak masalah. Dan itu nggak ada biaya tambahan lagi. Berarti cuma sekali bayar di awal, Betul. itu buat selama setahun. Nah, Betul. setahun itu si penyelenggara ataupun IO ini boleh bikin event apa aja tuh? Termasuk boleh. Event arisan boleh, Mas. Termasuk layanan live streamingnya juga, Mas? Iya, termasuk layanan live streamingnya. Dan kalau misalnya layanan live streamingnya nih, kan tadi kan Mas Brian bilang kita bisa dibikinkan website nih. Misalnya dalam waktu 1 tahun itu kita ganti-ganti nama event, terus websitenya juga gonta-ganti, itu juga bisa ya? Kalau websitenya alamat domain itu cuman sekali, Mas. Sekali setahun. Soalnya kan kita langganan alamat domain kan setahun ya, Mas ya. Jadi mungkin yang bisa diganti-ganti itu nanti konten yang ada dalam website tersebut. Tapi kalau untuk alamatnya, itu cuman 1 kali. Cuman 1 dalam 1 tahun. Kalau misalkan mau ganti lagi boleh, tapi nanti ada biaya tambahan, Mas. Itu. Dan pasti biaya tambahannya ya nggak terlalu besar ya, Mas ya? Ya, kalau cuman buat top up PUBG ya bisa lah, Mas. Oke. Berarti tanpa potongan komisi sekali lagi, berarti misalnya saya sebagai penyelenggara jual tiket 1 tiket 50.000 ya 50.000 itu yang kami dapat. Betul. Soalnya kan ya mungkin orang bakalan mikirnya di awal, wah kok ini udah belum apa-apa udah bayar dulu di awal, udah bayar besar. Tapi kan kadang kita suka nggak ngelihat ke depannya ya, Mas ya. Misalkan nih, Mas Roman bikin event. Nggak mungkin dong Mas Roman pengen jualan tiket cuman 1 atau 2 tiket doang. Pasti pengennya kan banyak kan. Nah, kalau misalkan platform lain katakanlah motong komisi 5% nih dari total penjualan tiket. Nah, kalau total penjualan tiketnya Mas Rohman itu ada 100 juta, berarti yang harus dibayarkan ke platform tersebut berapa? Gimana? Misalkan nih, kan komisinya 5%. Gitu kan. Nah, terus Mas Rohman itu jualan tiketnya, total penjualannya 100 juta. Berarti yang harus dibayarkan ke platform berapa? 5 juta. Betul, pinter. Bisa hitung-hitungan ya, Mas ya? Yeay. Ya. Itu untuk 1 event, Mas. Kalau misalkan untuk 1 event. Ya, kalau misalkan nanti bikin event lagi kan berarti ada biaya lagi. Betul nggak? Wah, berarti ya tombok juga ya Tombok. Tambahnya kalau misalnya pakai skema potongan komisi kayak gitu ya. Ya, kalau di awal memang kayak kelihatannya nggak ada apa-apa, nggak ada biaya dan segala macamnya. Tapi ya nanti bakalan kerasa di akhirnya sih, Mas. Benar. Berarti kalau misalnya nih teman-teman pengen tahu info lebih lengkapnya, bisa langsung DM ke Instagram ya Mas ya, atau kemana nih Mas kita ngubunginnya? Bisa langsung DM ke Instagram atau mungkin langsung kontak aja, kontak yang ada di Yes Please, di bio Yes Please itu kan ada kontaknya tuh. Itu nanti kontak aja, bakal langsung direspon kok sama adminnya. Atau bisa langsung ke yesplease.com. Yesplease.com nanti cari aja tentang Yes Please, About Us. Di situ nanti juga tertera kontaknya, tertera kontak yang bisa teman-teman hubungin. Gitu. Oke, jadi kesimpulannya nih buat Yes Talk kali ini, sebenarnya di kondisi apapun itu kita bisa menyelenggarakan
event ataupun ya berkegiatan kesenian, baik itu konser, kebudayaan dan lain. Karena Yespace nggak cuma melayani konser ya Mas ya, Betul, kita kebudayaan juga ada ya. betul ada. Bahkan komunitas Mas kayak Nobar pun kita juga melayani, Jadi Mas. itu tadi, kalaupun bisa ya, oke. Bisa. Coming soon ya Mas ya. Coming soon. Ya jadi apapun kondisinya, sebenarnya kita masih bisa mencari solusi nih buat teman-teman penggiat event di luar sana. Jangan berserah, jangan hanya pasrah, tapi kita bisa cari solusinya bareng-bareng, dan salah satu solusinya ya tadi itu ya Mas ya, konser hybrid tadi Justru itu ya Mas ya. ini justru banget. bisa memacu kreativitas sih Mas. Kita bisa memacu inovasi dan kreativitas teman-teman panitia atau promotor sih. Jadi bisa memikirkan konsep yang benar-benar bagus, gitu, nggak cuma ngasal bikin konser. Gitu. Dan itu bisa dikonsultasikan atau kita rembukin bareng-bareng dengan teman-teman yang ada di Yespace ya Mas ya. Betul. Oke, jadi ya kurang lebihnya seperti itu buat teman-teman yang memang sudah ngebet banget nih pengen ngadain event, konser atau event apapun itu, dan mungkin bingung dengan gimana sih nyelenggarainnya di kondisi yang seperti ini, bisa langsung hubungin ke Yespace ya Mas ya? Ya, bisa langsung hubungin aja, kontak aja bionya. Ada di pasti Instagramnya. Kalau misalkan nanti nggak bales, langsung di chat aja, nggak bales PKI gitu, nanti langsung dibales. Dan Instagramnya ada di @yespaceofficial ya Mas ya? Betul, @yespaceofficial. Oke, itu aja mungkin talk buat malam ini. Ya. Terima kasih buat Mas Brian sudah mau sharing-sharing nih ke kita, ke pendengar sekalian. Buat teman-teman pokoknya jangan pernah menyerah di kondisi yang seperti ini. Ya. Kita nggak tahu kapan kondisi kayak gini akan berakhir. Semoga ya segera berakhir. Tapi kalau misalnya nggak berakhir ya salah satu jalan keluarnya ya itu kita punya konser hybrid tadi. Ya. Oke, tetap berinovasi. Benar. Cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman yang ada di luar sana. Sehat selalu dan jangan pernah berhenti berinovasi. Siap. Ada teman-teman, semoga sukses terus. Mantap. Cuan. Cuan. Mantap.